Kasus mengerikan pernah terjadi dalam sebuah rumah tangga penuh kebahagiaan yang berakhir petaka saat sang kepala keluarga ditemukan tewas mendadak dalam rumahnya sendiri. Tak lain dan tak bukan, semuanya karena ulah sang istri yang tak puas dengan kekayaan yang sudah dia dapatkan. Bagaimana kisah pembunuhan pengusaha kaya raya dari Utah ini? Mari kita bahas kasus selengkapnya. Kita kembali ke negara bagian Utah, Amerika Serikat, tepatnya di kota kecil bernama Camas yang hanya dihuni sekitar 2.000 penduduk saja. Untuk menyelami manisnya cerita cinta sepasang pebisnis kaya raya yang berakhir tragis. Di awal tahun 2013, seorang wanita berusia 23 tahun yang bernama Corey Darden bertemu dengan Eric Richens yang berusia 30 tahun. Corey saat itu bekerja sebagai seorang penjaga kasir di sebuah toko bangunan terbesar di kota Camas. Sementara Eric adalah seorang pengusaha dan kontraktor bangunan yang khusus membangun rumah mewah dan kelas atas, yang sudah menjadi pelanggan tetap di toko tempat Corey bekerja. Cinta memang tak bisa ditebak. Pada pandangan pertama, tak butuh waktu lama bagi Eric mengajak Corey untuk berkencan. Hubungan mereka mengalir begitu saja. Eric bahkan membangun sebuah rumah mewah agar nantinya bisa dihuni dengan Corey. Dalam waktu 6 bulan saja, mereka mengikat janji suci pada tanggal 15 Juni 2013 dalam sebuah upacara pernikahan yang diadakan di belakang rumah mereka yang baru saja dibangun. Selama bertahun-tahun, bisnis Eric semakin sukses. Tabungannya pun semakin terisi dengan pundi-pundi uang dan kekayaan. Bagi banyak orang, Corey adalah wanita yang beruntung karena memiliki kehidupan yang sempurna. Dia memiliki 3 anak hasil pernikahannya, suami yang kaya raya, rumah yang mewah, keuangan yang stabil, dan rasa sayang dari suaminya yang berapi-api. Meskipun Corey sudah memiliki semuanya, tapi jauh dari dalam lubuk hatinya, dia masih merasa tak puas dan menginginkan sesuatu yang lebih. Meskipun Corey hidup dalam kemewahan dan dia memiliki akses keuangan dari tabungan suaminya, tapi diketahui bahwa sebelum menikah, Corey dan Eric menandatangani surat pranikah walaupun tak ada informasi jelas bagaimana isi surat pranikah tersebut. Corey yang bertahun-tahun sebelumnya harus berjuang dan hidup dalam ekonomi yang serba kekurangan, kini hidup dalam kemewahan. Dia kerap memamerkan segala yang dia punya dan tampaknya dia ketagihan. Corey juga tak senang lagi melihat jumlah uang di rekeningnya karena dia merasa selalu kekurangan. Meskipun dia dibebaskan suaminya untuk berbelanja dan menghambur-hamburkan uang, tapi Eric mendapatkan masalah lain yang lebih serius. Corey akhirnya mengetahui jumlah tabungan suaminya dan jumlah seluruh kekayaan serta aset milik suaminya. Ya, meskipun Eric mengelola uangnya dan mengendalikan pengeluaran rumah tangga mereka, tapi Eric tak pernah membiarkan istrinya dan anak-anaknya kekurangan apapun. Bahkan Eric memberikan uang bulanan untuk istrinya dalam jumlah yang sangat besar, dan memperbolehkan Corey untuk mengakses salah satu rekeningnya. Meskipun masih ada beberapa rekening lain milik Eric yang tak bisa diakses oleh Corey. Pada pertengahan tahun 2016, Corey mulai menggelapkan uang dari rekening suaminya yang bisa dia akses dan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan suaminya. Dia juga mengajukan beberapa kartu kredit dalam limit yang tinggi. Pada tahun 2017, diam-diam, Corey juga membeli setidaknya 4 polis asuransi jiwa atas nama suaminya dan menjadikan dirinya sebagai pewaris tunggal dengan total pencairan hampir 2 juta dolar atau sekitar 26 miliar rupiah. Pada tahun 2020, Eric akhirnya mengetahui bahwa istrinya memperoleh pencairan dana sebesar 250 ribu dolar atau sekitar 3,5 miliar rupiah dari bank dengan jaminan sertifikat rumah mereka. Pengajuan itu atas nama Eric Richens dengan surat kuasa palsu. Eric juga mengetahui bahwa Corey sudah menggelapkan uangnya dari rekeningnya dengan total 100 ribu dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah dari 4 tahun sebelumnya. Tak hanya itu,
Eric juga mengetahui bahwa Corey sudah menghabiskan lebih dari $30.000 atau sekitar 426 juta rupiah dari kartu kreditnya yang berlimit tinggi. Bahkan Corey juga berani memanipulasi data penghasilan Eric yang dilaporkan pada negara untuk menjadi patokan Eric membayar pajak. Sehingga Corey mencuri uang sebesar $134.346 atau sekitar 1,9 miliar rupiah yang seharusnya dibayarkan ke negara sebagai pajak penghasilan. Akan tetapi tidak jelas bagaimana Eric dan Corey menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Karena keluarganya pun tak ada yang mengira kalau sebenarnya Eric dan Corey sempat bertengkar karena penggelapan dana itu. Sehingga hal ini menyiratkan kalau Eric sebenarnya tak suka mengumbar permasalahan rumah tangga atau aib istrinya pada orang lain. Tapi setelah mengetahui bahwa masalah serius ada dalam hidupnya dan Corey tak bisa dipercaya lagi, Eric diam-diam mencari pengacara untuk mengajukan perceraian dan berkonsultasi dengan pengacaranya. Eric juga secara sembunyi-sembunyi melunasi hutang istrinya dan merubah surat wasiatnya dengan mengganti nama Corey menjadi nama adik perempuannya, Kathy Richens, untuk menjadi ahli waris atas rumah mereka. Sebenarnya Eric memiliki polis asuransi jiwa yang dia buka sendiri dengan pencairan sebesar $500.000 atau sekitar 7,1 miliar rupiah. Tapi setelah istrinya tak dapat dipercaya lagi, Eric diam-diam merubah nama penerima manfaat dan mengganti nama Corey menjadi nama adiknya Kathy Richens. Pada tahun 2021, Eric akhirnya mengetahui kalau dia memiliki 4 polis asuransi jiwa lain yang dibeli oleh istrinya secara diam-diam dengan pencairan $2 juta. Sehingga Eric membuat kesepakatan pada rekan bisnisnya untuk mengalihkan penerima manfaat dan merubah nama Corey menjadi nama rekan bisnisnya. Begitupun asuransi jiwa milik rekan bisnisnya juga dirubah atas nama Eric sebagai penerima manfaat. Pada tahun baru tanggal 1 Januari 2022, Corey yang sudah mengetahui kalau namanya dihapuskan sebagai ahli waris polis asuransi jiwa suaminya, diam-diam mengakses akun suaminya dan merubah nama ahli waris secara online menjadi namanya lagi. Tapi sayangnya, pihak perusahaan asuransi mengirimkan pemberitahuan tentang perubahan itu lewat email pada Eric, sehingga Eric mengetahui kelakuan istrinya dan membatalkan pengajuan itu. Sehingga nama ahli waris asuransi jiwa Eric tetap atas nama rekan bisnisnya. Tak cukup sampai di situ saja. Lagi-lagi Corey mengajukan polis asuransi jiwa atas nama suaminya secara diam-diam dengan pencairan sebesar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Beberapa hari setelah pengajuan asuransi itu, Eric mengajak Corey dan ketiga anak mereka untuk liburan di Yunani. Saat mereka berlibur, Corey menawari Eric minuman. Tanpa curiga, Eric meminum minuman itu. Beberapa hari kemudian, Eric menjadi sakit parah dan tidak bisa menikmati liburan mereka. Saat itulah Eric menelpon adiknya Kathy dan mengatakan semua permasalahannya dengan Corey. Dia juga bilang pada adiknya kalau dia curiga bahwa istrinya mencoba untuk meracuninya. Dia sempat mengatakan pada adiknya bahwa dia sudah berencana mengajukan cerai. Tapi dia menunda gugatan itu karena takut anak-anaknya akan menderita. Eric memilih bertahan dengan Corey demi anak-anaknya sampai dia menemukan bukti kuat bahwa Corey berbahaya. Barulah dia akan mengajukan gugatan cerai secara resmi. Seakan sudah mengetahui ajalnya semakin dekat, Eric sempat menyampaikan pada adik perempuannya yang lain yang bernama Amy Richens kalau suatu hari terjadi apa-apa dengannya, maka orang yang disalahkan haruslah Corey. Hari-hari dalam kehidupan rumah tangga keluarga Richens berjalan seperti biasa, meskipun ada ketegangan yang terjadi antara Eric dengan Corey. Tapi sebisa mungkin mereka tak menunjukkan permasalahan itu pada ketiga anak mereka. Tapi hari itu, Corey meminta pada asisten rumah tangganya yang bernama Carmen Marie Lauber untuk membeli 20 pil obat fentanyl. Obat pereda nyeri yang kuat yang bisa digunakan untuk obat bius bahkan menyebabkan kematian jika dosisnya terlalu tinggi.
2 hari kemudian, tepatnya pada hari Valentine, Corey membuat sandwich untuk makan malam Eric, menaruhnya di atas meja, dan menyelipkan sebuah catatan berisi kata-kata cinta. Tak pikir panjang, Eric memakan sandwich itu. Beberapa hari kemudian, Eric mengalami gatal-gatal yang hebat dan juga kesulitan bernapas. Bahkan Eric juga harus menggunakan obat epinefrin milik salah satu anaknya untuk mengatasi shock karena reaksi alergi berat. Dia pun sempat pingsan di kamarnya dalam beberapa saat. Setelah terbangun, dia menelpon rekan bisnisnya dan menceritakan bahwa istrinya mencoba meracuninya lagi. Tapi Eric tak mengambil tindakan apapun saat itu untuk menghukum istrinya. 2 minggu kemudian, Corey kembali menyuruh asisten rumah tangganya lagi untuk membeli obat fentanyl dan mengklaim bahwa obat yang sebelumnya dibeli tak cukup kuat. Menurut Carmen, Corey menyuruhnya membeli obat itu dengan alasan untuk mengatasi sakit di punggungnya. Tanpa mengetahui niat jahat Corey, asisten rumah tangganya pun membelikan obat itu. Pada hari itu, Corey diketahui sedang berteleponan dengan seseorang dalam waktu yang lama. Ternyata orang itu adalah orang yang meminjamkan uang pada Corey sebesar 1,8 juta dolar atau sekitar 25,7 miliar rupiah. Lagi-lagi Corey meminjam uang sebanyak itu tanpa sepengetahuan suaminya dan tak mampu membayarnya. Namun pada Eric, Corey mengaku sedang menjalankan bisnisnya sendiri dalam bidang jual beli properti dan berusaha mengganti uang suaminya yang sudah dia gelapkan. Untuk merayakan keberhasilan penjualan propertinya karena ada pelanggan yang membeli dengan harga 1 juta dolar. Corey mengajak Eric untuk minum koktail bersama di dapur rumah mereka. Hari perayaan intim mereka pun datang. Malam itu Corey menuangkan segelas koktail untuk Eric dan mereka minum bersama di dapur rumah. Saat mereka sedang minum-minum, Eric terlihat sangat mabuk sehingga Corey membawanya ke dalam kamar. Sebenarnya, itu adalah efek obat fentanyl yang sudah dicampurkan ke dalam minuman suaminya. Setelah memastikan Eric terbaring di atas kasurnya, Corey pergi dari sana dan tidur di kamar salah satu anaknya. Namun dia terbangun sekitar jam 3 pagi dan mendapati Eric sudah tergeletak di bagian kaki kasur dalam keadaan tak bernyawa. Akhirnya, Corey berhasil mencapai apa yang dia inginkan selama ini, yaitu menyingkirkan suaminya dan berharap bisa mewarisi harta kekayaan suaminya sendiri. Dia kemudian menunggu beberapa menit untuk memikirkan cerita yang akan menjadi alibinya sebelum menelpon operator 911. Saat itu, Corey sudah mendapatkan cerita dan menelpon operator 911 untuk memberitahu bahwa dia butuh bantuan para medis karena suaminya tak sadarkan diri. Saat polisi sampai di rumah keluarga Richins, mereka mendapati Eric sudah meninggal dunia. Tim para medis juga terjun ke sana untuk membantu polisi mengevakuasi mayat Eric. Pada awalnya, polisi memang belum mendapatkan jawaban pasti atas penyebab kematian Eric, karena menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Namun polisi menduga bahwa Eric meninggal karena serangan jantung. Keluarga besar Eric berduka atas kematian Eric dan menunggu otopsi selesai untuk bisa memakamkan Eric. Corey juga berpura-pura berduka, tapi dia terkejut mendapati kenyataan dari pengacara bahwa dia tak berhak atas seluruh harta kekayaan suaminya dan namanya juga bukan sebagai ahli waris asuransi jiwa suaminya. Meskipun dia kecewa, tapi dia masih tak kehilangan akal. Menyadari bahwa dia bisa mengakses salah satu rekening suaminya untuk kebutuhan rumah tangga, dia merampas semua uang di dalamnya yang jumlahnya tidak sedikit dan berhasil hidup dari uang itu. Dia juga bahkan menerima dana pensiun dari 2 rekening milik Eric dengan total $55.000 atau sekitar 786 juta rupiah. Corey juga menguasai brankas milik mendiang suaminya yang berisi uang tunai sebesar $165.000 atau sekitar 2,36 miliar rupiah. Dan pada saat Katie, adik Eric menyuruh Corey untuk tidak mengambil uang di brankas itu,
Corey malah memukul dan meninju wajah Katie dan menyeretnya keluar dari rumah. 1 tahun setelah kematian suaminya, pada tanggal 7 Maret 2023 lalu, Corey merilis sebuah buku yang berjudul Are You With Me? Yang didedikasikan untuk mendiang suami dan ayah yang hebat bagi anak-anaknya. Buku itu berisi tokoh anak-anaknya sendiri dan bercerita tentang bagaimana anak-anaknya menanyakan keberadaan ayahnya setelah kematiannya. Bahkan Corey juga sempat diwawancara di salah satu stasiun televisi dan menceritakan kisah sedihnya tentang suami yang meninggal mendadak dan harus meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil. Sebenarnya, pihak keluarga Eric sudah mencurigai kematian Eric sebagai pembunuhan karena teringat dengan perkataan Eric bahwa dia sudah beberapa kali diracun oleh istrinya. Mereka pun sudah melaporkan kecurigaan itu sejak awal Januari 2023 kemarin. Hal itu membawa polisi untuk kembali melakukan penyelidikan dan menemukan laporan toksikologi yang menyatakan bahwa terdapat kandungan obat fentanyl di tubuh Eric dengan dosis 5 kali lebih besar dari dosis seharusnya. Awalnya polisi tak memperhatikan laporan itu karena mengira kalau Eric memang sengaja mencampur obat itu di dalam minumannya untuk menghasilkan efek mabuk dan bius, sehingga hal itu menyebabkan Eric mengalami serangan jantung. Setelah mengumpulkan informasi dari kesaksian keluarga dan teman-teman Eric, semakin jelas bahwa Eric diduga kuat sudah diracun oleh Corey dengan obat fentanyl. Pada akhirnya, tanggal 8 Mei 2023 kemarin, Corey Darden ditangkap atas tuduhan pembunuhan pada suaminya sendiri. Selain penangkapan Corey Darden, sang asisten rumah tangga juga sempat ditangkap karena dituduh bekerja sama dengan Corey untuk membeli obat yang akan membunuh Eric. Tapi dia segera dibebaskan setelah terbukti bahwa dia tak tahu tentang rencana Corey. Dia pun menjadi salah satu saksi kunci dalam persidangan Corey. Asisten rumah tangga bersaksi di pengadilan bahwa dia diminta membeli obat itu karena Corey akan mengkonsumsinya untuk meredakan sakit punggungnya. Jaksa mendakwa Corey yang saat ini berusia 33 tahun melakukan pembunuhan berencana dengan berkali-kali mencoba meracuni suaminya sendiri dengan berbagai dosis obat yang sama sejak mereka berlibur di Yunani. Dia pun dituduh memiliki motif kuat menikahi Eric hanya untuk merebut harta kekayaannya setelah mengetahui bahwa Eric adalah pengusaha kaya raya. Setelah menikah selama 9 tahun dengan Eric, Corey sudah berulang kali menggelapkan uang di dalam rekening suaminya sendiri dan mengajukan polis asuransi jiwa demi keuntungan pribadinya. Tuntutan Corey bukan hanya datang dari jaksa pengadilan, namun Amy Richins, adik perempuan Eric, menuntut Corey atas perebutan harta warisan yang sebagian jatuh ke tangan Corey, seperti dana pensiun dari 2 rekening milik Eric dan juga uang ratusan ribu dolar di dalam brankas yang dikuasai Corey. Namun tim pembela Corey menyatakan bahwa tidak ada bukti nyata Corey mencampurkan pil ke dalam minuman Eric dan tidak ditemukan obat fentanyl di rumah Eric yang disimpan Corey. Mereka menduga bahwa Eric yang sudah biasa mengkonsumsi banyak alkohol bereksperimen dengan mencampurkan obat itu di dalam minumannya sendiri. Terlepas dari semua pembelaannya di persidangan, pengadilan menolak permintaan Corey untuk dibebaskan sementara dengan jaminan, sehingga Corey tetap ditahan di pusat penahanan untuk menunggu sidang lanjutan. Bahkan, lebih lucunya dari semua ini, pengadilan berkata bahwa Corey sempat meminta pengacaranya untuk beberapa hal aneh. Corey minta dimasukkan ke dalam penjara paling mewah untuk orang kaya di Amerika. Dia juga meminta pihak asuransi jiwa agar segera membayar manfaat asuransi suaminya karena sertifikat kematian suaminya masih tertahan atas kasusnya itu. Dan dia sempat bertanya tentang cara menghapus informasi di dalam iPhone secara permanen dari jarak jauh. Saya pribadi tak mengerti seperti apa sistem hukum di negara bagian Utah. Tetapi, dari apa yang biasa kita dengar tentang hukuman pembunuhan di Amerika, jika Corey dinyatakan bersalah, maka dia kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Hukuman apa yang pantas diberikan pada Corey setelah mendengar semua kejahatannya selama dia menikahi suaminya 9 tahun?
Tulis tanggapan kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik selanjutnya. Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Sampai jumpa.